apa sih? Lu mau bahas apa? Bahas apa sih? Lu mau bahas apa? Tuh, astagfirullah. Ya Pak Wendy, Pak Diki. Lu pengen berkembang kan? Lu pengen maju kan? Lu pengen bahagian istri lu kan? Lu pengen istri lu nggak cuma balik lagi ke setelan pabrik kan? Iya. Ketemu lagi di Lugas, lucu gak sih? Insya Allah. Makin seru aja nih, episode lalu ada Rizky The Kill yang tereliminasi. Namun kita belum tahu di episode hari ini siapa yang akan tereliminasi. Kompetisi ini akan memperebutkan hadiah senilai puluhan juta rupiah. Sebelum itu kita ke dewan juri kita yang akan menilai para kontestan hari ini. Juri yang pertama, salah seorang komedian yang belum tertarik masuk politik. Bukan karena nggak bisa, tapi merasa nggak pantas ada di baliho sambil senyum palsu. Ini dia, calon Bupati Tegal, Wendy Cagur. Juri kedua ada seorang komika yang suka sama band J-Rocks hingga membentuk band yang serupa. Band ini mengeluarkan single juga yang kalau didengar mirip lagu The Massive. Diki Divi. Langsung kita menuju ke peserta yang pertama di Lugas, lucu gak sih? Insya Allah. Peserta yang pertama sudah sembuh dari sakit tangan yang diderita. Bukan ke dokter, namun minta wejangan ke kakaknya yang pesugihan. Ini dia, Farhan. Wah, ini sih udah pasti menang nih. Bajunya doa ibu deh. Langsung ke presiden ya. Ngecit langsung nih, Ngecit Ma. ini. Waduh. Farhan siap ya? Siapa? Langsung sikat, 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua 7 bersaudara. Dan keluarga gua ini unik-unik. Kenapa gue bilang unik? Contohnya nih. Abang pertama gua putih. Abang kedua gua hitam. Lihat tuh Sandy Ambon udah kayak oli bekas. Abang gua ketiga gua putih. Abang keempat gua hitam. 5 gue dibilang putih enggak, dibilang hitam enggak. Yang keenam nih, dia dibilang putih enggak, dibilang hitam enggak. Pokoknya di atasnya hitam, bawahnya putih. Ada gue tuh yang ketujuh, hitam, dia hitam pokoknya, hitam lah kayak tengkoknya Ambon. Gue nih gue punya abang. Abang gue ini orangnya baik banget. Abang gue nih abang yang paling benar-benar perhatian lah sama gue. Dari gue dimasukin kerja dari Pak Wendy, dari gue dikasih tahu semuanya, dari penampilan, kerjaan, dengan omongan, gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Dia orangnya baik banget, abang gue itu. Tepuk tangan dulu dong buat Sandy Ambon. Ya abang gue paling baik gitu. Tapi ingat Di, lo jangan sombong dulu gue bilang kayak gitu ya. Lo emang baik Di, tapi ingat lo di sini musuh gue. Dan juga Di, gue cuma bilangin lo nih ya, hati-hati deh pokoknya sama gue Di. Mendingan lo ngalah. Lo lihat tuh mak lo lagi diculik sama Robin Hood. Dan gue juga pengen bilang nih Di, Di, kalau lu tuh beneran dikit lah ngomongnya, kayak kurang artikulasi gitu, bikin malu-maluin keluarga gua gitu.
omongan sedikit lah gitu, biar pinter sedikit. Jadi nggak lo orang lama, tapi lo kalau pinter sama gue Ndi. Pokoknya gue cuma bilang gitu aja Ndi. Lo banyak-banyak sholat lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farhan. Ini malah roasting abangnya ya. Abang ini malah di roasting orang nih. Roasting habis-habisan ke abangnya. Sayang tadi lu ngeblank. Iya. Ya kan? Mungkin karena balik lagi lu menghafal. Kalau kita ngomongin hafalan, biasanya kalau ada satu kata, satu kalimat yang terlupa, biasanya rusak semuanya. Bener, Pak. Nah makanya biasain untuk memahami apa yang lo mau bawain. Dan kalau itu udah lo pahamin banget, kalau secara urutan kan bisa ngacak gitu. Ya, Pak. Tapi lo bawainnya juga nggak akan gelagapan gitu. Dan sayang sih sebenarnya kalau misalkan lo gunain materi lo hanya untuk ngerosting abang lu gitu. Seharusnya lu bisa lebarin semuanya dengan lebih maksimal lagi. Dan kalaupun lu mau ngebahas tentang abang lu Sandy Ambon, nggak perlu lu jelasin Sandy Ambon, nggak usah gitu. Gue punya abang, dia baik gitu. Karena lu lagi nggak bercerita ke teman-teman lu, nggak bercerita ke kita, lu cerita juga ke orang-orang yang lagi nonton nih sekarang gitu. Dan mereka nggak tahu abang lu siapa gitu. Gua aja nggak tahu abang lu siapa sampai sekarang. Ada coba ya. Ada dia kan. Baru gue generasi. Sorry. Gitu. Emang dia siapa? Iya, sorry Nggak gitu. kenal. Jadi maksud gue lebih ke situ sih. Semoga posisi lu aman dengan materi seperti ini. Dan semoga next episode-nya kalau memang lu aman, lu bisa bawain keresahan yang lebih oke lagi di episode-episode sebelumnya lah. Seperti episode sebelumnya. Ya. Farhan. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Progresnya, kalau gue ngeliat performnya udah mulai tenang dibanding yang kemarin. Kalau kemarin lebih banyak gerak-gerak gelisah, mencoba menghafal materi. Kalau kemarin berasa banget. Kalau sekarang di tengah-tengah ngeblank hilang. Betul kata Pak Wendy, jangan dihafal tapi dirasain. Kenapa lu susah menghafal? Untuk semuanya, kenapa susah menghafal? Karena belum ada sikap di dalamnya dan belum ada emosi. Jadi semua masih letter luck apalan. Di atas panggung kalau udah tahu pokok bahasannya dari materi yang pengen dibawain apa, yakin gue 1000% gak bakalan ngeblank dan gak bakalan lupa. Kayak gitu. Poin-poinnya adalah ngebahas abang gue nih. Udah kepikiran semua yang ada di otak, pengen ngebahas apa dulu. Walaupun secara setlist berantakan, yang pertama jadi ketiga, yang ketiga jadi kedua, dua jadi satu, tapi semuanya bakalan dibawain karena udah inget satu kesatuan materi. Itu dia. Farhan, mudah-mudahan besok lolos, berikan yang terbaik aja. Farhan, mudah-mudahan bagus ya. Kasih Pak. Peserta kedua gak jauh dari peserta yang pertama. Disangkanya dia keren kalau misal pakai baju outdoor, tapi sebenarnya malah mirip tukang villa di puncak. Sandy Ambon. Jangan lu roasting balik adek lu. Enggak Pak. Enggak dong. Dia mah ngatain orang itu Pak. Keren. Berarti lu udah tahu bedanya ngatain sama roasting. Keren. Mantap. Sandy aman ya? Siap. Let's go, 3 menit maksimal. Ayo. Indonesia negara hukum, bukan hidup di zaman batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita tinggal berlapan finalis. 2 orang cabut duluan. Emang enak. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh Bon, orangnya di depan. Biar rasa mampus. Beberapa hari ini gue tuh agak aneh di diri gue. Kayak ada yang ngomong gitu, tapi jelas banget. Kayak menurut gue itu panggilan alam buat gue. Dia ngomong gini, pergilah kau setan, jangan ganggu. Enggak, dia itu ngomong gini nih, Sen, katanya kamu cinta aku. Gak ada orang. Iya, katanya kamu cinta aku. Buktiin dong ke aku ketulusan cinta kamu. Tuh jelas banget di kuping gua. Kayak misalnya gua di sini nih. Dia tuh ada di
1 kilometer di sana tapi. Itu gue dengerin terus kan dikit-dikit. Ini apaan lagi? Dia ngobrol apaan? Sedetik, 1 menit, sejam, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Lebaran tahun kemarin. Dia ngomong yang gue paling ingat omongannya dia tuh cuma bilang gini. Sen, ini aku gunung. Hah? Gunung? Bukan bolot. Gunung. Oh, gunung. Dia tuh kayak gue berdiskusi karena mungkin gue udah lama nggak naik gunung. Diskusi kan, gue dengerin. Kamu kenapa nggak kemari-mari? Iya Nung, sabar. Gak ada. Paling besok kalau udah dikasih izin Pak Wendy. Terus dia ngomong sama gua, Sen, kamu kenapa? Aku minta kepastian kamu. Kamu cuma naikin aku dan tidurin aku. Aku mau minta nikah sama kamu. Hah, nikah sama gunung? Penghulunya siapa? Saksinya siapa? Nih mau jadi saksi sama penghulunya nyit pelet apa magerandong? Jadi gue putusin hari ini gue nggak bahas gunung lagi. Besok mungkin juga nggak bahas. Jadi gue bahas kenapa kulit gue kayak gini, kayak tinta pemilu. Ya, Tadi barusan waktu Sandy perform, ada yang bisikin gue. Iya. Samar-samar, kayak dia ngomongnya gini. Ngomong apa itu setan? Lu ngomong apa sih? Lu mau bahas apa? Bahas apa sih? Lu mau bahas apa? Kita bingung. Di awal gue masih sangat berharap bahwa wah ada sesuatu yang fresh nih dari lu nih gitu. Dua punchline walaupun gue sih hitungannya masih half banget ya. Iya. Ngatain temen lu yang gagal gitu, lu balik badan. Lumayan itu. Tapi setelah itu kayak penyuluhan fogging nih gue dengerin nih. Iya gitu kayak gua nggak ngerti lu mau arahnya kemana gitu dari yang ngebisik-bisikin tuh belum dapat punchline lu udah sambungin lagi. Belum dapat punchline lu udah cerita lagi. Belum dapat punchline lu udah cerita lagi. Kalau sorry tuh nih makin kesini malah makin turun performa lu. Sayang banget gitu. Ketenangan dan kejelasan ngomong lu udah makin bagus, tapi materi-materi lu semakin nggak lu garap dengan baik. Sayang sih Sen. Ya Sandy, bingung gua tadi lu ngebahas apa karena di setup belum jelas banget gitu. Di setupnya kita berdua belum kemakan dan penonton di rumah juga pasti belum kemakan. Lu mau cerita apa? Di menit ke 1 menit 30 detik baru gue tahu lu pengen ngebahas gunung. Itu hiperbola lu gitu. Seolah-olah gunung ngebisikin lu mana lu nggak pernah kesini lagi. Gitu. Gue bertanya-tanya siapa ya? Oh ternyata maksud lu adalah gunung. Nah setupnya di situ kurang bagus gitu. Sayang sih udah ke show keberapa ini masih nemuin setup yang nggak kemakan itu. Ya gimana punchline? Itu aja, Bon. Nggak bagus Bon menurut gua. Peserta ketiga, seorang yang sayang istri. Punya kisah tragis tentang istri dan helm. Suka ajak anak istri kalau main futsal sama Pak Wendy. Ini dia, Nanang. Assalamualaikum Pak Wendy, Bang Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mic baru nih. Kalau baju baru lebaran nih. Oke Nang. Ya Pak. Aduh, 2 peserta sebelum lu bisa dibilang nggak memanfaatkan waktunya dengan baik. Gua sih harap lu bisa manfaatin waktu dengan baik. Ya, 3 menit sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Kalau episode kemarin, gue ngerasa temen gue tuh lucu-lucu banget. Tapi kalau sekarang, tapi nggak apa-apa. Walaupun begitu, banyak belajar lagi ya. Dan gue makin nggak mau kalah. Gue harus belajar lagi. Masa iya, gue kalah
sama minggu lalu cuman gara-gara astagfirullahaladzim. Apaan? Emang lu lagi ngelihat ada 2 setan di depan lu? Ya Pak Wendy, Pak Diki. Ya, kalaupun lu ngelihat setan, paling pun juga ada tuyul kaya sama kuntilanak laki. Apa yang lu takutin gitu kan? Tuyulnya udah kaya, udah gak bakal nyolong. Nah yang kedua ini nih gue rada bingung. Tapi dia kuntilanak, tapi dia laki. Lu pikirin dah tuh. Tapi gue jujur ya, gara-gara acara ini gue jadi banyak belajar tentang stand up comedy. Sampai-sampai gue kemarin datang ke stand up Indo Jaktim. Di sana gue banyak banget dapat ilmu. Tapi yang bikin gue kaget, ada temen gue, Sandy Ambon, gaya-gayaan mau naik open mic gitu. Ya nggak apa-apa sih menurut gue, bagus, gue respect sama lu Bon. Tapi menurut gue nih Bon ya, sorry nih, kalau emang materi lu belum matang, mendingan lu matangin dulu dah. Kalau emang lu bingung, kan bisa lu imbuh. Kalau kagak lu karbitin mulut lu. Dan ada lagi temen gua, adek, gaya-gayaan mau naik juga. Kali ini pecah. Tapi yang pecah bukan materinya, hubungan rumah tangganya yang pecah. Lo makan tuh pulang jam 2 malam, berantem dah lo. Tapi gak apa-apa, gue salut sama mereka. Tepuk tangan dulu buat mereka. Karena mereka tuh masih berani naik. Coba kalau gua yang naik, anjing, gua mau ngomong apa? Gua bingung, ya kan? Gua nunduk aja. Semangat ya bos, kau pasti bisa. Oh, anjing gua mau ngomong itu. Tapi jujur ya, gua pengen banget menang di kompetisi ini. Sampai-sampai setiap ada stand up comedy, gua samperin. Dia lagi makan, gua samperin. Bang, kombut dong bang. Dia lagi tidur, gua bangunin. Bang, kombut dong bang, kombut dong bang. Bahkan Pak Wendy nggak luput dari gua. Karena kata orang, kalau lu mau jadi, kalau lu main sama maling, lu bakal jadi maling. Kalau lu main sama orang alim, lu bakal jadi alim. Makanya gue deketin Pak Wendy, kalian bisa lucu. Tapi ternyata gue malah cuma jadi penonton Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Nanang. Oke, tepuk tangan buat Anang. Lancar Jaya, nggak ada yang terbata-bata. Walaupun titik tawa kencengnya, to be honest, di awal-awal ketika ngebahas masalah istighfar, ngelihat setan, terus ngebahas kita berdua, ngerosting kita berdua, terus juga lo ngebahas teman-teman lo gitu. Pembawaan lo udah makin tenang, makin pede. Emang harus ada kompetisi, namanya kompetisi, jiwa kompetitifnya juga memang harus ada gitu. Jadi memang dibangun dengan begitu, nggak masalah lu ngejatuhin teman-teman lu secara mental gitu, itu nggak masalah gitu. Tapi gue sih berharapnya materi-materi lu kedepannya jangan lagi fokus ke hal-hal itu gitu. Teman-teman lu mentalnya akan jatuh ketika lu membawakan materi tanpa harus menyentuh mereka gitu. Jadi good job nah. Nanang di komika ketiga di Lugas malam ini. Gue ngerasa terobati dari perform lu tadi. Daripada 1-2 tadi kayak apa ya? Kayak dengerin orang benerin sanyo tadi. Teng tek teng tek teng tek. Tadi begitu. Mendingan dengerin itu Pak Wendy saya teng tek teng. Ini lagi mancing sanyo gitu man. Mau sholat maghrib mancing sanyo biasa gitu teng tek gitu kan. Bagus Nang, cuman dari satu kesatuan materi ada setup, ada punchline, cuman punchline-nya aja kalau bisa ada layer 1, layer 2, layer 3 lu masih ada di layer 1,5, belum bikin patah banget gitu kan. Terus tadi banyak roasting, bagus juga silakan, tapi jangan dipakai terus karena memang yang gua sama Bang Wendy dibutuhkan adalah materi yang relate, yang relatable pastinya, terus yang dekat sama lu, terus yang enak dengarnya. Itu aja Nang. Siapa? Siap. Terima kasih. Paling Nanang titip salam sama tadi mesin sanyo yang teng Iya. teng. Gitu Iya, ya. Pak. Ya. Thank you Nang. Siap. Peserta keempat, ia terlihat yang paling pusing memikirkan materi. Padahal udah dikasih tahu materi nggak dibawa mati. Lagi pusing mikirin pajak motor yang nunggak karena uangnya kepake buat beli kamera SLR. Ini dia, Uying.
Wahyu aman, Uying? Aman, Pak. Aman dong. Yang muntah tadi siapa sebelum Uyang? Saya, Pak. Uying ya? Nggak apa-apa. Itu dikeluarin dulu aja. Jadi kan lega kan? Oke? Ya. Siap. Ya, bagus banget Oke. sih. Silakan turun, Ying. Gua Gua kira itu perform. Enggak, belum. Oke, Ying. 3 menit ya. Siapa? Maksimalin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum gue ulangin, gue minta sama-sama lu pada tanya ya, kenapa? Oke, inget bilang kenapa. Oke, kita ulang ya. Yuk tanya yuk. Kenapa? Opening di VTV. Subscribe ya, jangan lupa. Jangan lupa subscribe, oke? Oke. Ya, alhamdulillah gue udah 8 besar aja, nggak nyangka ini. Tapi kecuali gua, Ade, Ardel. Karena badan gua kecil di antara mereka. Yang kemaluannya kecil. Sorry agak pelan karena gue takut dia marah. Ya. Buat teman-teman yang open mic, tepuk tangan dulu dong. Yang udah pernah open mic, keren-keren. Ini keren-keren. Sumpah. Open mic itu beda banget sama di sini. Sumpah itu beda banget dan berat banget. Dan berat banget kalau lu gendong Andi sama Ambon di pundak lu, beneran sumpah. Itu yang gue rasain. Duh ya Allah. Karena di singkat cerita, gue nyobain open mic, bro. Nyobain open mic. Singkat cerita gue datang ke kafe, gue duduk dan gue liatin dulu kafenya. Itu bangkunya dibagi 3, dijajar. Kanan, tengah, kiri. Kiri, gue sama komika. Kanan ada pengunjung yang biasa tuh, kayak pengunjung makan biasa gitulah. Nah di tengah ada ibu-ibu main robana. Bu, ngapain di sini? Ini bukan tempatnya. Minggir. Tapi tetap masih mukul dia. Mana hadir. Aduh, ibu, itu bukan tempatnya, Bu. Ya. Nah, dan acara dimulai. MC manggilin komika-komika yang mau tampil. Yang pertama, kedua, ketiga, itu bagus banget. Gagasannya, ngebongkar aibnya. Ya. Dan tiba-tiba nama gue disebut Uying. Deg-degan tuh Pak, sumpah deg-degan banget. Ya, ini pertama kali lo open mic depan orang-orang banyak lo. Dan bukan anak-anak yang kayak gini lo. Anak-anak yang kayak gini. Bukan orang-orang kayak gini lo. Iya. Terus gue tanya nih. Gue maju. Gue langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tahu enak banget. Ini siapa? Cewek. Sumpah ini berat banget. Karena gak pernah gue ngalamin open mic tuh. Stand up. Ada yang ngomong enak banget tahu. Karena anjing. Lupa ya. Lupa kan ya kayak gitu tadi. Lupa. Ya. Gue lanjut langsung. Dan gue langsung kenalin diri gue. Perkenalkan nama gue Uying. Bunyi. Anjing. Kalian tahu baristanya nyalain blender kopi. Gue ke distrik dong, gue samperin. Bang, gue matiin blendernya. Terus gue ngomong, iya kencang banget tahu blendernya. Wah anjir. Nah tapi ada satu, sorry. Oke, sudah Mas Uying. Udah agak bener sanyonya ya. Iya, agak bener sanyonya ini. Sanyonya agak bener bener. nih. Ngomong lu udah mulai lancar, Ying. Iya. Emang harus muntah dulu kayaknya sebelum mulai deh lu. Iya. Sayangnya tadi lupa tuh materi lu yang cewek. Udah gitu nanggung gitu, Ying. Harusnya punchline lu lebih lu maksimalin lagi. Walaupun gua harus apresiasi improvisasi lu ketika lu lupa. Lu nggak terdiam, lu manfaatin itu, lu akuin kesalahan lu, terus lu act out dengan itu bagus. Semoga lebih baik lagi lah ke depan. Siap. Ya. Sudah tidak burung ya kamu ya? Hah, maksudnya? Gagap. Semua gagak yang ditawarin nggak pernah mau. Gak. Gue nungguin tadi ketika lu di heckling sama si pengunjung umum yang bukan datang buat nonton open mic. Gue nungguin tuh lu handle-nya kayak gimana ketika lu di heckling ya. Enak banget gitu.
anjing lu stand up harusnya lucu banget tau, bukan enak banget. Mbak harusnya enak, lucu banget bukan enak banget gitu. Enggak, minuman gue emang lo. Lah lucu tuh. Gitu lah ya, saya bisa kayak gitu. Itu doang sih sense of komedinya. Biasa lagi teman-teman nonton Netflix, nonton apa, atau nonton di YouTube kan stand up comedian banyak juga gitu. Atau cari teman-teman kombut. Kalau habis open mic jangan buru-buru pulang, nongkrong aja dulu sama senior situ biar dikulik gimana gitu. Sambil nulis dah. Pokoknya semangat puting. Semangat. Peserta kelima adalah seorang yang sangat suka anime. Karena itu, ia mirip sekali dengan anime Attack on Titan, Ardel. Oke nih, Mitch Hedberg nih. Ya. Mitch Hedberg, ayo dong. Ayo Ardel, ya. Gua nggak mau denger lu curhat kali ini. Iya. Udah cukup 2 episode kemarin-kemarin lu ngedumel dan gue udah terlalu banyak yang gue pikirin, Del. Gue nggak mau mikirin urusan lu gitu. Gue nggak mau tahu lu gimana. Gue nggak mau tahu. Gue pengen lu lucu. Iya. Karena lu bisa lucu gitu. Ya, yakin. Oke, siap. Let's go. Sudah. 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue heran, dengan badan sekurus ini gue masih aja tetap bilang kurus ya. Padahal menurut gue gemuk kalau ditiup. Walaupun gue kurus, kalau kalian mau tahu, hobi gue tuh makan gue rutin 3 kali dalam sehari, udah kayak minum obat. Dan itu pun kalau lagi banyak duit, makannya rutin. Tapi kalau nggak ada duit, jangan kan makan, beli rokok aja gue ketengan. Dan sampai saat ini, sampai detik ini masih ada aja yang beranggapan gue tuh anak kecil, apa karena badan gue kecil, suara gue kecil. Tapi maaf, jangan panggil aku anak kecil paman, aku adalah Sipa. Gue suka sedih dengan predikat kurus, gue suka dibully, gue suka dihina, gue suka diomongin. Kurus banget sih lo, jarang makan lo ya, batin lo ya. Gue paling sebel dengan orang seperti model kayak gitu. Menurut gue banyak orang dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi untuk pribadi gue nih, tolonglah jangan saling menghina, saling membuli, stop rasis. Gue ini kurus bukan sembarang kurus. Jalan lurus pergi ke kasir. Walaupun gue kurus, banyak yang naksir. Saking banyak yang naksir, hampir semua cewek gue pacarin bro. Tapi dalam hayalan. Alhamdulillah walaupun gue begini, gue udah menikah. Gue mempunyai seorang istri yang sangat baik banget. Dan bini gue tuh gak pernah ngomel-ngomel kalau setiap habis gajian. Tapi kalau di gajian gue udah habis, kembali dah bini gue ke setelan pabrik. Kembali mulai seram. Pernah nih suatu hari bini gue mesen online obat gemuk katanya buat gue, tapi yang datang bukan obat gemuk, malah obat nyamuk. Kata bini gue, ya udah kamu minum aja, udah tanggung, terlanjur, udah dibeli, sayang. Gue langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Lu sama aja mau ngeracunin gue. Gemuk kagak, yang ada gue mati. Sekian, terima kasih. Aduh, Ardel. Ya oke lah, masih lumayan lah. Maksud gua ada beberapa titik tawa lah ya. Suara lu tuh harus lebih kenceng gitu. Kalau lu terus-terusan ngomong kayak begini gitu, kasian satu orang audionya, terus kedua penontonnya. Kalau kualitas mic-nya bagus, oke penonton denger. Kalau enggak kan akhirnya kurang maksimal jokes lu gitu. Pada saat lu ngomong, gue nih, Bang Kurus, ini, nah. Emosinya tuh tetap harus ada, Del. Walaupun suara lu pelan, emosi cerita lu tuh tetap harus ada gitu. Lu ngebahas tentang keresahan lu, orang ngebully lu dengan kurusnya lu gitu.
Tetap harus ada gitu. Gua nggak ngeliat lu kesel. Gua nggak ngeliat lu marah dengan kondisi itu. Gua nggak ngeliat lu lagi ngasih tahu ke orang-orang bahwa gue tuh nggak suka gitu. Lu emosi lu tuh kayak flat aja gitu. Terlalu flat buat gue. Harus lebih maksimal lah Del, sayang Del gitu. Nih hadiah yang diperbutkan juga nggak kecil gitu. Jadi ayolah jiwa kompetisi lu jangan stagnan di hidup lu yang kayak gini-gini aja gitu. Lu pengen berkembang kan? Iya, Lu Pak. pengen maju kan? Lu pengen bahagian istri lu kan? Lu pengen istri lu nggak cuma balik lagi ke setelan pabrik kan? Iya. Iya Jadi Pak, benar Pak. ayo bisa gitu. Ya. Ya Ardel, tadi udah disampaikan juga sama Bang Wendy, gue belum dapet rasanya, gue belum dapet sikapnya, gue belum dapet amarah lu atau emosi lu di dalam beatnya gue nggak dapet gitu. Jadi masih kayak hafalan saja, ditambah lagi lu memang personal lu deadpan kayak gini gitu, sedeadpan-deadpannya orang tetap harus ada mimik mukanya harus mewakili apa yang dirasain gitu. Belum banyak yang bisa gue komentarin karena progresnya dari kemarin menurut gue belum nggak berasa stand up sih tadi. Jadi gue nggak ngerasain stand up gitu aja sih. Sayang aja dia udah hari keberapa nih ya, sayang aja gitu. Harusnya dia udah ada progresnya sih. Udah harus ada progres. Dan kalau lu sampai lolos ke babak berikutnya, gua nggak mau denger lagi materi lu tentang orang bilang gua kurus. Jangan lagi deh bahas kekurusan. Gitu. Iya. Ya. Itu sebenarnya kalimat-kalimat template dalam stand up yang memang baru banget itu kayak komedi virgin banget sih kalau menurut gue. Orang bilang gue ini gitu. Bahas istri lu lah, bahas anak-anak lu. Bahas apalah di luar kurus lu. Iya, Udah dari episode 1 ngebahas kurus lu gitu. Gua udah mulai bosen sama itu. Iya. Dan penonton juga takutnya bosen gitu sama materi-materi lu. Ya. Oke. Ya, No hard makasih, feeling. Beserta keenam, suka angin-anginin dengkul dengan sering pakai celana pendek. Katanya sih biar otaknya encer. Hans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Han, Iya, Pak. aman ya? Aman. Oke, baju aman, celana bukan dari gua. Oke. Bapak ini kayak Ivan Gunawan Ya, lama-lama bukan. Kan ini kan Takutnya kan materinya. gua coba. Takutnya kan kayak episode sebelumnya, gua ngerasa ada sesuatu yang dipakai itu barang gua. Memang Oke. episode sebelumnya kan Bapak kan endorse banyak banget tuh, endorse sama pemain. Kalau ini enggak? Nggak ada sama Oh, ya sekali. udah. Oke, Siap. aman semuanya. Cuma sepatu doang dari Bu Ayu. Makasih Bu Ayu. Sama aja cuma. Berarti sepatu gua dong. Sama aja. Iya, malah nggak izin. Ayo Han, 3 menit. Let's go. Selamat malam pemirsa di malam Kamis. 2 minggu kemarin, temen gue udah 2 orang yang close mic. Gua tahu tuh rasanya. Hampir sama rasanya sama kalah judi. Iya kan? Pak Wen, makasih nih modal judinya. Siapa yang ngasih modal judi? Padahal gue pengen banget nih Andis, The Kill ada di sini. Cuma gue di sini berdiri. Kalian berdua di situ. Ya gak? Jadi penonton bayaran lagi. Iya. Iya. Apa namanya tadi? Gue respect sama kalian. Semangat. Semangat buat gue nontonnya. Semangat nontonin gue, oke? Semangat nontonin gue. Kalian pikir tuh di sini cuma modal kompetisi doang, mental kompetisi doang. Di sini tuh kita lagi berjudi. Cuma kemasannya aja yang beda. Stand up komedi. Iya. Iya. Itu bandara ada 2 di situ. Iya. Iya. Selama gue main judi nih, sensasional terbesar gue yang gue dapet ya ini. Gue lolos 8 besar. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Main judi aja, gue lolos 8 besar. Apalagi gue main ini, bulu tangkis. Menurut gue ya, penjudi itu nggak ada yang salah. Penjudi itu udah jelas. Yang diincar tuh uang bandar, bukan uang rakyat. Kalau kalian mau tahu nih, orang itu main judi apa kagak, gampang teman-teman, gampang, kelihatan banget. Apalagi pas dia lagi kalah, mukanya nggak cerah-cerah, kurang cerah lah mukanya, kurang cerah, badannya kurus nggak kurus, ya kan? Pikirannya kemakan kayak gue ini nih, kayak begini bentukannya, ya kan? Apalagi kalau misalnya nih dia kalah judi juga, rambutnya perlahan mulai rontok. Itu kalahnya belum banyak-banyak banget Pak. Gimana yang sampai botak? Maaf Pak Wen.
Udah jual berapa mobil, Pak? Nih ya, gue mau saranin buat generasi muda sekarang, ya kan? Buat anak-anak muda sekarang, yang gila judi stop. Yang udah-udah nih, yang gila-gila judi ya, anak muda sekarang nih, bengong sedikit, lari ke bank deposit. Bengong sedikit, main judi game slot. Bengong sedikit, cawapres. Bukan calon wakil presiden. Calon. Wah, pres banget duit gua nih. Gua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Hans, to be honest nih, materi-materi lu masih nanggung. Gue lebih menikmati materi-materi lu sebelumnya gitu. Lu ngebahas judi tapi pembukaan lu terlalu panjang. Iya, Pak. Lu nggak langsung to the point. Kayak setiap materi-materi lu tuh masih ngebahas judi tapi kayak ini belum selesai, lu udah pindah ke yang ini. Ini belum selesai, lu udah pindah ke yang ini gitu. Padahal sebenarnya lu bisa tebelin semuanya gitu. Iya, Pak. Tingkat confident lu udah bagus banget, bawainnya juga udah enak banget. Tapi secara materi, gue lebih suka lu ngupasnya tuh nggak nanggung. Iya, Pak. Kayak ngebahas waktu itu kontrakan lu, keluarga lu, lebih relate, lebih dapet. Ini pun judi online dapet, tapi lu bener-bener nanggung semua. Materi-materi lu masih nanggung banget, punchline-nya juga masih nanggung gitu. Sayang. Kasian yang nonton yang buang-buang kuota gitu kalau misalkan kalian bikin materi masih nanggung-nanggung juga gitu. Walaupun sebenarnya ini proses belajar ya gitu lah ya. Proses belajar buat kalian gitu. Tapi apa ya sih sampai grand final alasannya ya kan masih belajar. Kan ini udah cukup waktu untuk setiap episodenya pasti ada proses belajar gitu. Iya, Pak. Jadi kalau bisa sih next episode jangan pakai baju dari gua. Thank you. Apa nih kan materinya itu masa pesannya nasihatnya kan Ya, pakai baju. materi kan tadi udah gua kasih tahu. Oke, kalau begitu. Tiba-tiba di bajunya saya kaget selalu nih. Hans, confidence-nya oke. Tangan masuk di kantong itu udah kayak memberi sinyal kepada semua orang yang menonton kalau gue nyaman dengan materi gue dan gue nyaman dengan panggung gue. Walaupun secara materi, keutuhan materi, setup punchline-nya itu belum ada yang nyampe 70% menurut gue. Baru lewat 50% dikit gitu secara keutuhan materi. Setup-nya belum rapi. Udah mau buru-buru lucu, jangan ngelihat 3 menitnya gitu. Bahkan penilaian gue sama Bang Wendy kan kemarin udah jelasin, tidak harus LPM banyak, tapi dalam 3 menit kesatuan materinya itu berasa gitu. Dalam artian ada sikap dan emosinya yang gue rasain, apa yang lu rasain dan gue rasain. Dan bikin kita penasaran ketika lu turun panggung, gue pengen ngebahas lagi, emang beneran? Nah gitu loh. Dan sampai sekarang gue sama Wendy belum banyak ngerasain hal itu dari semua komik. Yang bikin gue ke-trigger sama Bang Wendy, emang bener kejadiannya kayak gitu? Gitu loh, maksud gua kayak gitu. Itu aja sih Hans, mudah-mudahan besok bisa lebih baik lagi, oke? Amin. Thank you Hans. Iya, Pak. Peserta berikutnya, salah satu yang punya karakter di kompetisi ini. Karakternya adalah suka lupa dan istighfar. Catur. Catur. Ya. Silakan Tur, 3 menit. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu gua kecil, gua nggak segini. Di keluarga gua tuh dipanggil Surip. Kenapa sih keluarga gua manggil gue Surip? Padahal kan nama gue Catur. Kenapa nggak Pion, Kuda, Benteng? Di saat itu gue masih kepikiran. Gue nanya sama orang tua gue, Surip itu siapa sih? Orang tua gue cuma diem. Bong. Terus gue masih penasaran. Gue nanya sama temen gue pakai bahasa Jawa, walaupun gue orang Medan. Cok, Surip ki siapa sih? Masa iya lo nggak tahu Surip? Surip itu orang gila di kampung sini. Hah? Orang gila? Berarti selama ini gue dipanggil Surip, berarti kelakuan gue kayak orang gila dong. Gila.
Terus gue pernah diajak pergi sama kakak gue, tapi Bim nggak ikut. Gua sama abang gua hobi banget ngetapel burung. Gue lihat burung kan, gue incer, gue keker ya kan, gue selepat, pas. Wah, yang kena sarungnya. Aduh, lupa belum ngangkat jemuran lagi. Terus gue pernah ya sama abang gue diajak pergi kan. Oh, astagfirullah. Terus gue pernah ya pergi sama abang gue, ya kan. Pas abang gue pergi, abang gue fokus nyari tempat nongkrong yang enak. Nah kalau gue di mana nyari tempat berak yang nyaman? Aduh, ya minimal bisa selonjoran lah. Dan sekarang ini gue tuh selalu bingung. Kayak punchline gue sekarang, di mana sih ini punchline-nya? Sekian gue Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Catur. Boleh dong tepuk tangan buat Catur. Wah Catur, terima kasih. Lu seperti menurunkan hujan yang nggak cuma gerimis, lebat buat kita. Artikulasi lu jelas, act out lu kayak babi kebingungan. Iya. Ya tapi jadinya lucu. Jadinya lucu maksud gua. Apa lu ngebawain tadi materi santai, nggak ada beban apa-apa. Banyak banget titik ger lu gitu. Pas lu lupa, gua nggak tahu itu bagian dari materi lu atau bagian dari improvisasi lu. Improv Pak, lupa. Keren itu. Berani untuk berimprovisasi. Maksud gua lu ketika lu stand up lu di atas panggung, lu berhadapan dengan sekian banyak penonton. Kalau materi lu tiba-tiba stuck, lupa segala macam, ya lu harus berimprovisasi dengan itu. Kemarin kita konsen ngitungin istighfar lu. Sekarang kita konsen ngitungin lucu lu. Dan lucu lu tuh 3 menit. Wah, padat itu. Padat banget. Sayang banget dikit lagi gitu. Apa pas ending-endingnya gitu. Tapi untung lu endingnya juga lu tutup dengan lumayan bagus, gue bilang. Walaupun sebenarnya itu punchline-nya harusnya bagus, tapi belum ngebawanya dengan pas gitu. Sayang banget. Tapi overall, wah, tabung gas buat lu. Wow. Cuma aku yang memerhatikan kamu tadi mengimprov astagfirullahaladzim dengan gerakan breakdance ya. Astagfirullah. Karena takut dibilang astagfirullahaladzim dipakai lagi dan itu tidak works. Dan ternyata works. Karena memang eksekusinya momennya pas, timingnya pas. Itulah bomb slide. Ketika tidak yakin punchline-nya nggak lucu, wah udah dah pakai bomb slide dan ternyata bomb slide-nya kita bisa makan. Gue menikmati banget Catur. Terima kasih telah menghapus dahaga di tengah padang pasir yang sebelumnya stand up seperti orang hitung gula. Sebutir. Sebuah pekerjaan yang sangat useless sekali. Dan serangan jokes lu tuh wah bersingkong-singkong. Apa itu bersingkong? Berubi-ubi. Keren Catur. Peserta berikutnya dari episode-episode lalu menampilkan kemajuan yang pesat. Sayang mukanya terlihat masih galau. Padahal kalau lihat Instagramnya sudah menunjukkan kalau sedang rujuk. Ade Bangus. Oke Ade, lu penutup. Nih orang terakhir ya, gue berharap lu nggak pulang nih. Insya Allah, Pak. Karena pulang juga percuma, bini lu pasti marah kan udah. Maksudnya di kompetisi. Oh iya, dari kompetisi maksud gue. Di kompetisi. Iya kan? Oke, Ade 3 menit maksimalin. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum gua mulai, lo semua harus potong rambut kayak gua.
Ngomongin soal sekolah itu nggak jauh dari percintaan. Ada yang namanya cinta monyet, tapi ketika putus berubah jadi anjing. Anjing, gue minta putus gara-gara lo udah cuek dan udah susah dikasih taunya. Terserah lo nyet, yang penting gue udah nggak mau tahu lagi. Akhirnya anjing sama monyet berantem gara-gara tahu. Menurut gua cewek itu susah ditebak. Cewek itu kadang suka tiba-tiba ngambek, tiba-tiba marah, tiba-tiba udah nggak ada. Orang udah jadi anjing. Jadi anjing karena gara-gara susah dikasih tahu. Tahu nggak anjing? Gua dulu pernah deketin cewek satu kelas tapi beda sekolah. Namanya Panci. Malamnya gue WA, gue pura-pura nanyain PR. Ci, malam ini ada tugas PR nggak? Ada kok. Terus lu udah ngisi belum? Belum, tadi gue udah cek hasilnya negatif. Mau nggak gue kasih tahu? Nggak usah anjing. Saran gue, kalau lu mau cari pasangan, jangan pernah nyari yang sempurna agar bisa jadi yang terbaik. Karena menurut gua yang terbaik itu cuma ada di album kompilasi 2008. Dan di situ lu bakal nemuin yang namanya sempurna. Karena kalau lu nggak nemuin yang namanya sempurna, berarti CD-nya bajakan. Dan kalau lu udah nemuin pasangan yang nyaman buat lu, jangan lo sia-siain. Nanti lu bakal nyesel karena waktu nggak bisa diputar, dijilat, apalagi dicelupin. Sekian dari gua, Hade Bangus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ade, waktu lu masih banyak banget itu, 30 detik. Iya, dikit lagi. Ya, masih lumayan itu, Gus. Aduh. Tapi oke sih, permainan kata-kata lu oke sih. Gua seperti melihat sosok anak stand up nih free fire kalau nggak salah. Oh, Bapak Primawan. Ya itu. Iya. Lu bawainnya tenang gitu. Cuma memang ada beberapa kata yang belibet di awal gitu. Itu tuh harus sangat dihindari sih, Dek. Terus sama artikulasi lu harus lebih jelas lagi. Ada beberapa part yang lu masih gitu. Makanya gue bilang sebelum mulai lu jangan duduk deket Sandy Ambon, itu ngaruh. Iya. Itu ngaruh. Iya. Iya. Sayang banget 30 detiknya tuh nggak dimanfaatin dengan baik. Iya. Harusnya kalau pada saat nanti grand final, siapa tahu lu masuk grand final gitu kan. Amin. Wah, itu berpengaruh terhadap penilaian. Karena artinya lu tidak menyiapkan peluru lu sesuai dengan kebutuhan lu. Ibarat kata lu perang, peluru lu udah habis. Lawan lu bisa ngebunuh lu 30 detik itu. Tapi overall sih lu nutup episode kali ini dengan oke. Okay. Ade Bangus. Mantap sekali. Jelas banget ini nulis. Ini jelas banget nulis. Rapi banget. Lu tahu di mana titik tawanya, lu tahu kapan ngasih setupnya. Ketika lu udah puas setup, lu kasih punchline, dan lu tahu di punchline-nya ini udah pasti lucu. Dan bahkan lu sadar di momen punchline yang bikin orang mikir sepersekian detik. Yang tadi lu bilang, kamu udah ngisi belum? Iya. Kita nilai dulu satu. Memang tipikal jokesnya adalah seperti itu. Ya Indra, ya Bintang BT, ya Mitch Hedberg, ya kayak gitu-gitu. Kita bikin 1,5 detik atau 1 detik, pada begitu. Itu pula yang nanti vibe yang bakalan lu rasakan ketika yang nonton lu 100, 200, atau 300 orang di acara nanti. Kalau lolos ya. Nulis terus dan berikan yang terbaik. Best, bagus! Oke guys,
8 peserta sudah menampilkan materi-materi terbaiknya mereka. Betul. Dan sekarang waktunya gue sama Diki berdiskusi dulu untuk menentukan kira-kira siapakah posisi 3 terbawah yang nantinya Bottom 3 ya, jadi bottom 3 ya siapa di antara mereka bertiga itu ada satu yang harus cabut duluan. Oke. Tetap dilugas teman-teman. Oke teman-teman, 8 orang yang tersisa hari ini harus ada 1 orang yang cabut duluan dan masih punya kesempatan untuk kita panggil lagi nanti untuk babak 5 besar sesungguhnya. Gua akan panggilin 3 nama dulu. Setelah itu 3 nama itu tetap stay di stage, sisanya seperti biasa di kanan kiri. Orang pertama yang berada di posisi 3 terbawah, Sandy Ambon. Selanjutnya Ardel. Dan orang ketiga yang harus berada di posisi terbawah adalah Farhan. Sandy Ambon, Ardel, Farhan, silakan di stage. 3 terbawah atau bottom 3 malam ini Ambon, Farhan, Ardel. Mohon maaf banget 3 dari kalian ini yang kami rasa performnya kurang bagus atau tidak memenuhi ekspektasi kami, karena ini udah di malam keberapa gitu. Harusnya kalian ada progres, ternyata enggak menurut kami. Dan kita mesti strike, mesti tegas, dan pilihan yang berat juga. Entah mungkin satu di antara kalian dapat wildcard dari Bang Wendy buat perform nanti, dapat callback, kita nggak pernah tahu siapa. Tapi untuk malam ini dipastikan pasti ada yang cabut duluan. Siapapun itu harus diterima. Oke, Sandy Ambon, Farhan, dan Ardel. Orang pertama yang masih aman dan bisa kembali ke babak selanjutnya bersama teman-teman mempersiapkan materi terbaiknya adalah Farhan. Dan di antara Sandy dan juga Ardel, 1 tetap stay, 1 terpaksa harus cabut duluan. Dan yang harus cabut duluan malam ini, maaf banget, apakah Sandy atau Ardel? Sandy tetap stay di sini, Ardel kamu pulang dulu. Sayang banget Ardel, kita berharap banyak sama lu dari episode perdana. Kita berharap lu nge-explore diri lu nggak takut, lu coba untuk keluar dari comfort zone lu gitu. Mungkin butuh apa ya, butuh waktu lebih panjang. Tapi ini kompetisi, kita nggak bisa menunggu lu sampai lu bener-bener panas gitu. Lu nggak mau manasin diri lu, ternyata lu kayak tegang gugup gitu. Padahal udah episode kesekian lah ya. Iya. Jadi sayang banget lu terpaksa harus cabut dulu. Dan seperti biasa, Ya, ini dia. ada transport buat pulang. Buat pulang. Paling nggak transport lu lebih gede daripada yang pulang duluan kemarin.
seperti biasa yang cabut duluan selalu dapat cindera mata dari stand up lu gas. Biar tetangga serta saudara nggak lagi berpikir aneh. Pulang malam-malam katanya kompetisi. Enggak, bilang aja jangan kompetisi. Bilang ada wali batu safar. Oke, sekali lagi selamat yang tetap bertahan. Semoga next episode bisa ngasih jokes-jokes terbaiknya. Betul, semangat teman-teman. Ya, ada sekali lagi. Ya. Gak apa-apa, ini namanya kompetisi. Ya. Semoga ini jadi proses belajar. We never know, siapa tahu lu kita panggil lagi untuk dapat wildcard dari kita. Namanya juga kompetisi. Ada yang Betul. menang, ada yang kalah, ada juga yang berak di celana. Tetap di stand up lu gas. Lucu gak sih? Insya Allah. Catur keren. Tegang, gugup, masih kurang percaya diri pak. Udah siap sih, cuman masih kurang pede aja ngebawainnya. Ada yang nemenin juga, teman-teman di sini juga. Pesan-pesan saya sih untuk teman-teman di sini tetap semangat dan terus lagi belajar. Kalian pasti bisa.